Doa dimulai. Oke, baik. Pertemuan kita hari ini tentang pembelajaran P5, yaitu tahap pertama, tahap pengenalan atau pengenalan sampah pada materi ini, yaitu kita belajar tentang P5. Tahu itu P5? Ya. Apa itu P5? Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Ya, proyek penguatan atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tahu tepuk P5? Tahu. Oke, tepuk P5. Tepuk P5. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Oke, bagus. Kurang semangat. Ayo, tepuk P5. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Oke, bagus. Terima kasih. Semangat. Semangat untuk hari ini belajar P5. Kemudian, terus tema kita hari ini gaya hidup berkelanjutan. Tema dari P5 kita hari ini yaitu gaya hidup berkelanjutan. Topik pemanfaatan sampah. Pemanfaatan sampah. Proyeknya membuat kolase kaligrafi Asmaul Husna dari daun dari daun kering. Dimensi P5. Dimensi P5 yang itu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oke, dan berakhlak mulia. Elemen pertama, akhlak kepada alam. Akhlak kepada alam. Sub elemennya menjaga lingkungan alam sekitar. Menjaga lingkungan alam sekitar. Dimensi yang kedua yaitu apa? Kreatif. Sub elemen yang kedua menghasilkan karya dan tindakan yang original. Nah, di sini juga tadi kan P5, proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nah, di sini ada PPRA. PPRA itu apa? Profil belajar rahmatan lil alamin. Ya, PPRA itu adalah profil pelajar rahmatan lil Alamin. Dimensinya beriman dan Bertakwa pada Tuhan yang Maha Maha Esa. Esa dan berakhlak mulia. Elemennya menjaga Lingkungan. menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan di sini yang kita bahas di sini adalah lingkungan sekolah. Sekolah kita ya. 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 Tadi tema kita apa? Sudah disebutkan tadi tema kita yaitu gaya hidup berkelanjutan. Apa itu gaya hidup berkelanjutan? Yaitu gaya hidup berkelanjutan adalah cara hidup yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan manusia dan kelestarian lingkungan. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Oke, ayo Nit. Dengan berkelanjutan
kita dapat membantu melindungi bumi untuk generasi mendatang. Oke, baik. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk adik Rivaldo dan Asyik. Berikut. Contoh gaya hidup berkelanjutan. Contoh gaya hidup berkelanjutan tadi. Oke, siapa yang bisa contohnya? Saya Oke, ayo adik Rivaldo. mengurangi penggunaan plastik. Oke. Contoh pertama mengurangi penggunaan Plastik. Ada yang lain? Ayo. Ayo. Adik siapa? Didit. Ayo adik Didit. Gunakan botol minum yang bisa diisi ulang. Oke. Contoh yang kedua menggunakan botol minum yang bisa diisi ulang. Oke. Contoh yang berikut masih ada? Ayo. Ayo Rangga. Gunakan sedotan dan bahan Oke, menggunakan sedotan bahan alami. ya, bagus untuk adik Rivaldo, Didit dan Rangga. Tepuk tangan dulu. Contoh gaya hidup berkelanjutan mengurangi penggunaan Plastik. Yang kedua gunakan botol minum yang Ulang. ulang. Yang ketiga gunakan sedotan dari bahan Alami. Oke. Ini ada sampah organik dan sampah Non-organik. Sampah organik dan non organik itu yang bagaimana? Coba sampah organik yang bagaimana? Coba siapa yang bisa? Oke. Sampah organik adalah sisa bahan yang berasal dari makhluk hidup dan dapat terurai secara alami. Oke, bagus. Sampah organik adalah sisa-sisa bahan yang berasal dari makhluk hidup. dan dapat terurai secara alami. Oke, yang kedua sampah non organik. Saya. Oke. Sampah non-organik adalah bahan-bahan yang tidak dapat terurai secara alami atau memerlukan waktu yang sangat lama untuk terurai. Oke, sampah non organik adalah bahan yang tidak dapat terurai secara alami atau memerlukan waktu yang sangat lama untuk Oke, bagus. Terima kasih. Tangan. Tepuk tangan untuk adik Rivaldo dan Didit. Sampah organik dan sampah non organik. Sampah organik tadi kan? Sampah organik yang telah disebutkan tadi adalah sisa bahan Yang berasal dari makhluk hidup dan dapat terurai secara Oke, contohnya seperti apa? Contohnya, saya. ayo. Sisa makanan, Oke, sisa makanan. Terus yang berikut. daun dan tumbuhan. Oke, yang lain. Ayo. Ayo Rangga. Kita. Kertas. Yang lainnya apa? Sisa hewan. Oke. Ya. Ini yang pertama, sampah organik, yaitu sampah dari sisa makanan. Seperti apa? Sayuran, buah-buahan, daging, dan produk susu. Ya, seperti itu ya. Yang misalnya, apa? Biasanya ada buah-buahan yang dibungkus di plastik, ya. Ya, plastiknya itu adalah sampah organik, ya itu atau sampah kering, ya. Terus, apalagi itu seperti apa? Sisa makanan, snack, ya, snack itu ya. Ya, itu plastik, sampah plastik snack. Ya, itu sampah organik seperti daun dan tumbuhan. Daun ya, daun kering atau daun basah. Terus kertas, kertas sampah organik. Ya, oke. Sampah non organik. Sampah non organik yaitu sampah Plastik. sampah non organik. Sampah adalah bahan-bahan yang tidak dapat terurai. Nah, ini seperti plastik atau botol ya. Botol
Ya, kaleng-kaleng. Oke, yang kaca, botol kaca seperti apalagi minuman sirup-sirup. Ya, hemaviton atau bahan kimia baterai. Ya, itu yang lama prosesnya. Oke. Sekarang kita simak videonya. Video tentang sampah organik. Mari kita saksikan tentang penggunaan sampah atau sampah organik dan non organik.
sampah non-organik. Ya, sampah organik yaitu sisa bahan yang berasal dari makhluk hidup dan dapat terurai atau dapat kita olah ya. Nah, sampah non-organik atau anorganik yaitu sampah yang dari bahan-bahan yang dapat terurai secara alami, ya, seperti plastik, logam kaca dan bahan kimia. Oke, baik. Pertemuan kita hari ini kita akhiri. Sebelum diakhiri pembelajaran, kita berdoa setelah belajar ya. Ayo, siapa yang bisa pimpin? Oke, maju. Kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih adik-adik Faldo. Ya, demikian pembelajaran berikutnya kita akan bertemu di tahap aksi, yaitu di mana kita akan belajar membuat kolase Asmaul Husna dari daun kedelai. Demikian, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Baik. Oke anak-anak, hari ini kita memasuki tahap kedua, yaitu masuk tahap kontekstualisasi, ya. Nah, minggu kemarin kita memasuki tahap pengenalan, yaitu pengenalan mengenai sampah. Apa saja yang kita pelajari pada pengenalan itu? Yaitu mengenai apa? Mengenai sampah. Sampahnya ada terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah organik dan sampah non-organik. Oke, nah tahap ini kita masuk pada tahap kontekstualisasi. Ya, kontekstualisasi yaitu tahap kedua ya dari pembelajaran kita. Oke, kita hari ini kontekstualisasinya yaitu memungut sampah. Ya, memungut sampah yang mana sampahnya dipisah ya antara sampah organik dan sampah non-organik. Oke, siap anak-anak? Siap. Siap memungut sampah? Siap. Oke, siap. Siap anak-anak? Siap. Silakan memungut sampah. Ayo. Mana? Sampah dorong. Sini, sini.
Oh, nggak napi dia juga teta. Nah, anak-anak, kita sudah mengumpulkan sampah, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Oke. Nah, sampah organik yang kita kumpulkan berupa daun kering, ini daun kering, kemudian sampah apa lagi? Nah, daun organik yaitu berupa sampah plastik. Ini ya, sampah plastik. Terus sampah plastik yang lainnya. Nanti sampah plastik ini akan kita buang ke tempat sampah. Nah, untuk daun kering ini, sampah kering atau daun kering, ini nantinya kita akan buat apa? Kolase ya, yaitu membuat kolase kaligrafi dan Asmaul Husna dari daun kering. Oke, dari daun kering. Nantinya ini akan kita bersihkan ya. Kita akan bersihkan, terus kita akan membuat kolase kaligrafi Asmaul Husna dari daun kering. Oke, anak-anak, sekarang buang sampah plastiknya di tempat sampah. Yang ini untuk kita simpan membuat kolase ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Lila. Hadir semua? Hadir. Tidak ada yang sakit? Tidak ada. Oke. Sekarang kita lanjut masih dengan pembelajaran P5 ya. Ya. P5 itu apa arti dari P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu ya, P5 ya. Ya. Yang pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal atau memahami atau pelajaran tentang P5, yaitu tahap pertama, yaitu tahap pertama apa? Pengenalan. Tahap pertama pengenalan. Di tahap pengenalan itu kita sudah membuat apa? Atau mengenal apa? Sampah. Ya, atau mengenal Sampah. sampah. Tahap pengenalan itu kita mengenal Sampah. sampah atau memilah sampah. Sampah ada terbagi menjadi berapa? Dua. Ada Dua. sampah organik Dan dan sampah non-organik. Oke, sampah non-organik. Terus tahap berikutnya, tahap kedua, tahap apa? Kontekstualisasi. Ya, kontekstualisasi. Nah, di kontekstualisasi itu anak-anak sudah membuat apa atau ada proyek apa? Ya? Memungut sampah. Ya, memungut sampah. Anak-anak sudah memungut sampah dan sudah memilah sampah atau memilih sampah.
sampah basah atau sampah kering, yaitu sampah organik dan non Organik. Ya, sampah organik dan non organik yaitu sampah apa? Sampah kering atau berupa daun kering, atau sampah basah yaitu sisa-sisa makanan yang ada di misalnya di sisa makanan, sampah busuk atau sampah basah, ya. Ada sampah plastik, ada sampah daun kering, ya. Nah, di daun kering itu anak-anak sudah memilih daun kering untuk kita buat apa? Kolase, ya. Nah, di sampah kering dan sampah basah itu, nah yang kita akan buat sekarang yaitu sampah kering atau sampah daun kering yang akan kita buat kolase kaligrafi Asmaul Husna dari daun kering. Nah, sekarang tahap ketiga yaitu tahap aksi. Nah, yang sekarang ini aksi yaitu kita membuat kolase kaligrafi dari Asmaul Husna. Ya? Sudah paham? Ibu akan membagi selembaran Asmaul Husna. Oke. Jangan kasih lewat dari iya. Oke. Ayo kerjakan. Hah? Sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu, ya. Yang maju adik Andin. Sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Ya, baik. Makasih adik Andin. Oke.
jangan salah kata ciri. Kalau kata hewan sama kalau kata-kata. Ayo sama-sama salah. Kamu bukan mana. Nah, bisa. Kita sampai
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Oke. Hadir semua? Hadir. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, berdoa dulu ya. Ya. Pimpin berdoa. Ayo. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, anak-anak, kita lanjut pada pembelajaran kelima ya, yaitu Ya. tahap keempat, yaitu tahap refleksi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kelima, yaitu tahap pertama pengenalan, tahap kedua kontekstualisasi, tahap ketiga aksi. Nah, yang tahap keempat yaitu hari ini tahap refleksi. Di mana refleksi ini kita akan menilai atau mempresentasikan hasil karya anak-anak, yaitu yang telah dilaksanakan pada tahap aksi, yaitu membuat kolase kaligrafi dari Asmaul Husna. Ya, oke. Coba yang ini sudah dibagi jadi kelompok, jadi 3 kelompok. Yang kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, coba mana kelompok 1? Coba kelompok 1 mana? Ya, kelompok 1 bagus. Nah, di belakang. Oke, bagus. Yang kelompok 2. Ya, kelompok 2. Ini kelompok 3. Ya, bagus kelompok 3. Ini hasil kelompok 1, kolase Asmaul Husna dari daun kering. Lanjut kelompok 2. Kelompok 2. Kolase kaligrafi Asmaul Husna dari daun kering. Bagus. Lanjut kelompok 3. Kolase Asmaul Husna dari daun kering. Oke, sudah selesai tugasnya ya. Tepuk tangan dulu. Baik, tadi sudah memaparkan hasil kelompoknya ya. Ya. Sebelum kita tutup, kita membaca doa setelah belajar. Sebelum kita pulang, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wala haula wala quwata illa billahi. Walhamdulillah.
Selanjutnya kita akan bertemu di pembelajaran berikutnya. Allah musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Airin kelompok 10 men. Kelompok 1 dan kelompok 2. Pengen ke sana apa ada? Lanjut kelompok 2. Oke. Oke, sudah hasil karya dari kelompok 1-2. Oke, bahasa Ibu. Maju. Ewan ibu. Sudah. Baik, kita sudah tiba pada penghujung tahap P5 ya. Nanti kita akan bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Sebelum kita tutup, kita membaca doa sesudah belajar. Ya, ayo maju Andin. Ayo. Sebelum kita pulang, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Demikian pembelajaran hari ini, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.